23 tahun sebagai Gubernur Lampung, periode 2014 sampai dengan 2019, tak membuat M. Ridho Fikardo gentar untuk memberikan kinerja yang terbaik. Sebagai anak muda yang memiliki bekal pengalaman yang luas, ia telah membuktikan dengan segudang prestasi selama memimpin Provinsi Lampung. Salah satu prestasi yang sangat membanggakan adalah berhasil melakukan terobosan, meningkatkan daya saing yang sebelumnya berada di posisi 25 pada tahun 2014 melejit ke urutan 11. Kemudian menciptakan pertumbuhan ekonomi Lampung berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional, serta menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Semua dilakukan dengan inovasi dan komitmen untuk mensejahterakan masyarakat Lampung. Saya tahu persis di awal kepemimpinan beliau, tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung mencapai pada tingkat di angka 14,28%. Dan kalau kita lihat pada saat ini, angka kemiskinan itu sudah di bawah 13%. Jadi cukup tajam berhasil dia tekan. Bahkan pada tahun 2016 pertengahan September, tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung ini berhasil mengalahkan Sumatera Selatan. Dan menurut saya itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa yang akan dicatat dalam sejarah. Kondisi awal, M. Ridho Fikardo berpikir keras bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung. Langkah sederhana dan konkret yang ia lakukan ialah menyelesaikan persoalan di 3 sektor yang menjadi unggulan di Provinsi Lampung, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kemudian, membangun infrastruktur yang berkaitan langsung dengan 3 sektor tersebut, mulai dari jalan raya, bendungan, embung, irigasi, dan jembatan. Tujuannya adalah agar masyarakat yang bekerja di 3 sektor tersebut dapat merasakan manfaat besar dari keberadaan infrastruktur. Hasilnya, kontribusi Lampung terhadap produksi nasional tahun 2018 mencapai 5,25%. Produksi padi surplus menjadi 1.588.733 ton. Sektor pertanian menjadi salah satu penggerak perekonomian Provinsi Lampung dengan PDRB sebesar 30,40%. Pada tahun 2018, nilai tukar petani Lampung sebesar 105,92 tertinggi di Sumatera dan urutan 4 nasional. Peningkatan produksi padi sangat nyata, meningkat 1 juta ton, dan dengan demikian petani bisa merasakan bagaimana manfaat dan bagaimana peningkatan pendapatan yang didapatkan dari peningkatan produksi padi dari indeks pertanaman 160% menjadi 260%. Dan kalau kita nilai itu kurang lebih 3 triliun rupiah, dan itu dinikmati oleh para petani dan keluarganya. Untuk itulah para petani sepanjang saya berkunjung ke lapangan, meninjau lapangan, mengontrol pertanaman, mereka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Lampung, Bapak Muhammad Ridho Fikardo. Merevitalisasi SMK Pertanian dan memberikan beasiswa kepada mahasiswa Poltek Negeri Lampung. Upaya ini dilakukan Gubernur Ridho untuk mempertahankan pembangunan pertanian dan penyediaan SDM pertanian yang handal. Kami bangga jadi anak petani. Apa yang sudah dilakukan Ridho Fikardo dalam mengembangkan sektor peternakan berbuah manis? Lampung berhasil swasembada protein, menghasilkan populasi sapi pada tahun 2017 sebanyak 685.802 ekor dan akan bertambah menjadi 702.947 ekor pada tahun 2018. Atas keberhasilannya membangun sistem inovasi daerah atau SIDAP, Lampung juga menerima penghargaan Anugerah Iptek Budi Pura dari Kemristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. 3 produk Lampung yang dinilai memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu pengembangan budidaya kambing saburai dan ayam probiotik. Di sektor perikanan, Gubernur Ridho terus mengoptimalkan berbagai bentuk ikan olahan agar bernilai tambah dan berdaya saing.
Berkat kerja kerasnya, Provinsi Lampung menjadi proyek percontohan pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan yang pertama di Indonesia. Untuk bidang perikanan tangkap, Gubernur Ridho mengoptimalkan tempat pelelangan ikan lempasin menjadi tempat pelelangan ikan higienis yang pertama di Indonesia. Selain infrastruktur jalan, Ridho juga membangun infrastruktur berupa jembatan. Adapun jembatan yang telah dibangun oleh Ridho berjumlah 55 buah. Keberadaan jembatan menjadi salah satu sektor penting untuk membangun konektivitas antar wilayah di Lampung. Bentuk lain dari keseriusan pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Ridho ialah melakukan sosialisasi berkaitan dengan keberadaan jalan tol. Keberadaan jalan tol akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Lampung. Ya, karena ujung tombaknya betul-betul Pemda harus bisa mengkomunikasikan sama warga masyarakat. Usulan logis Gubernur Ridho Fikardo untuk pembangunan dermaga eksekutif di Pelabuhan Bakauheni direspon positif oleh Presiden Jokowi. Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama pada 27 Mei 2017. Ridho berharap dermaga eksekutif ini akan memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan terhadap masyarakat Lampung. Pemerintahan Gubernur Ridho Fikardo mendukung penuh pembangunan Bandara Raden Inten II. Selain mengucurkan 408.015 miliar, juga konsisten memperjuangkannya menjadi embarkasi haji penuh. Ridho berharap pembangunan Bandara Raden Inten II mampu meningkatkan kapasitas jumlah penumpang pada penerbangan ke Provinsi Lampung yang akan berdampak pada peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi Lampung, serta dapat memberangkatkan kurang lebih 8.000 hingga 10.000 orang potensi umroh di Provinsi Lampung. Selama kurun waktu 2015-2018, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Gubernur Ridho mengalokasikan anggaran sebesar 80 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi program sekolah gratis dan bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA. 267 miliar untuk pembangunan 8 ruang kelas baru, ruang praktek, serta perpustakaan sekolah bagi sekolah-sekolah yang tersebar di 15 kabupaten kota seprovinsi Lampung. Gubernur Ridho juga memberikan beasiswa bagi siswa, mahasiswa, dan guru berprestasi senilai 36,7 miliar. Salah satu ide Ridho yang dampaknya sangat terasa bagi peningkatan pendidikan di Provinsi Lampung ialah kegiatan Lampung Mengajar. Dengan Lampung Mengajar, Ridho ingin meminimalisasi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dengan daerah terpencil yang secara geografis sulit dijangkau oleh tenaga pendidik. Program Lampung Mengajar telah berjalan sejak tahun 2014. Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan dana sebesar 15 miliar rupiah untuk program ini yang disebarkan di sejumlah kabupaten di Provinsi Lampung. Bentuk lain dari kesungguhan Ridho untuk memajukan pendidikan tinggi ialah pemberian hibah lahan kepada beberapa perguruan tinggi yang ada di Provinsi Lampung. Gubernur Ridho terus meningkatkan akselerasi sumber daya manusia dengan membangun perpustakaan modern. Harapannya adalah para pengunjung mulai dari kalangan pelajar, mahasiswa, guru, dosen, peneliti, pegawai negeri, hingga masyarakat secara luas bisa mendapatkan kenyamanan untuk belajar, meneliti, dan rekreasi. Berkaitan dengan bidang perpustakaan, Ridho berhasil meningkatkan jumlah perpustakaan di Provinsi Lampung dari 469 perpustakaan desa menjadi 702 perpustakaan desa pada tahun 2017. 3 tahun kepemimpinan Ridho Fikardo
Provinsi Lampung berhasil meningkatkan harapan hidup dari 69,66% di tahun 2014 menjadi 69,95% di tahun 2017. Salah satu terobosan Gubernur Ridho adalah memberi pelayanan langsung dengan pelayanan rumah sakit keliling, mobile clinic, dan menjadi top 99 inovasi pelayanan publik tahun 2016 berdasarkan keputusan Menteri PAN RB RI nomor 51. Gubernur Ridho memperjuangkan kelengkapan peralatan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk agar setara dengan RSCM dengan memperbesar alokasi belanja sektor kesehatan dari total APBD mencapai 20,3%. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk juga turut membantu Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Unila. Pada prinsipnya, seluruh masyarakat, baik kaya maupun miskin, memiliki hak yang sama terhadap fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, Ridho bertekad untuk menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada. Demi memberikan fokus terhadap pengentasan desa tertinggal, Gubernur M. Ridho Fikardo menggulirkan program gerakan membangun desa Saibumi Ruwajurai atau disingkat menjadi program Gerbang Desa Saburai. Besarnya potensi wisata yang dimiliki oleh Lampung membuat Ridho terus berupaya meningkatkan pariwisata yang ada di Provinsi Lampung. Sejak kepemimpinan Bapak Ridho, kinerja pariwisata di Provinsi Lampung sangatlah baik. Banyak kemajuan dan prestasi yang diraih, khususnya peningkatan daya saing di bidang atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Banyak hal yang telah dilakukan oleh Ridho sejak tahun 2014 hingga 2019 ini. Selain pembangunan infrastruktur, yaitu promosi, membuat event berkaitan dengan pariwisata, dan peningkatan kapasitas SDM di bidang pariwisata. Di bawah kepemimpinan Gubernur Ridho Fikardo pada tahun 2016 dan 2017 meraih peringkat pertama penanganan konflik sosial bersama TNI dan Polri. Gubernur Ridho mampu menjaga keamanan dan merawat perdamaian sehingga tercipta kondisi Lampung yang aman dan kondusif.